Boleh nggak sih seseorang menjalankan ibadah kurban pada saat Idul Adha, sementara dulu dia belum pernah diakikohi oleh orang tuanya atau dia sendiri belum sempat mengakikohi dirinya sendiri? Mari kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait masalah dua ibadah yang seperti ada kemiripan, yaitu ibadah kurban pada saat Zulhijjah atau lebaran Idul Adha dan ibadah akikoh yang berkaitan tentang lahirnya anak. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa akikoh itu berkaitan tentang waktu anak dilahirkan atau berkaitan tentang kelahiran anak. Kemudian untuk ibadah kurban itu ibadah yang berkaitan tentang masuknya tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya, yaitu hari tasyrik. Nah, tadi pertanyaan muncul, boleh enggak sebenarnya orang itu melakukan ibadah kurban sementara dia dulu waktu masih kecil belum sempat diakikohi oleh orang tuanya, atau dia sendiri ketika dewasa belum mengakikohi dirinya sendiri? Apakah kurban yang dia lakukan boleh dan sah atau tidak? Teman-teman sekalian, memang antara akikoh dan kurban itu memiliki kemiripan. Kemiripannya dari sisi pelaksanaan, karena akikoh dan kurban itu dua ibadah yang berkaitan tentang sembelihan gitu. Dua-duanya adalah berkaitan tentang menyembelih hewan. Yang satunya atas nama anak yang dilahirkan untuk akikoh, dan satunya atas nama melakukan ibadah pada saat masuknya tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya gitu. Walaupun dua ibadah ini memiliki kemiripan dari sisi kurban yang dilakukan, namun sebenarnya dua ibadah ini merupakan dua ibadah yang berdiri masing-masing di posisinya sendiri-sendiri. Dalam arti, ibadah kurban itu punya hukumnya sendiri dan ibadah akikoh berdiri pada hukumnya sendiri. Dalam artian, dua ibadah ini sebenarnya tidak saling mempengaruhi. Artinya kalau ada orang bisa menjalankan dua-duanya, alhamdulillah, berarti dia sempurna, dalam artian menjalankan ibadah akikoh karena dia mampu dulu waktu masih kecil, kemudian sekarang dewasa bisa melakukan ibadah kurban, maka dia tentu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika ibadah itu harus memilih dalam kondisi tertentu, karena kita dianggap mungkin uangnya pas-pasan untuk melakukan dua ibadah ini, maka kita boleh memilih salah satunya gitu. Dalam artian kalau ada orang yang hanya mampu menjalankan ibadah akikoh saja, ya sudah diakikohin, sementara kurbannya nanti nunggu rezeki yang lain. Atau dibalik, dia hari ini baru bisa menjalankan ibadah kurban, walaupun dulu waktu masih kecil dia belum juga sempat dilakukan ibadah akikoh untuk dirinya dari orang tuanya atau atas namanya sendiri dia melakukan akikoh. Artinya kalau sekarang ini mamanya kita sedang masuk di tanggal 10 Zulhijjah, baru saja bisa beli kambing sepanjang hidupnya gitu. Maka pertanyaannya, mana yang didulukan, melakukan ibadah akikoh dulu atau melakukan kurban? Nah, karena yang tadi kita sebutkan baru punya kambing pertama kali itu di tanggal 10 Zulhijjah, maka dia melakukan kurban terlebih dahulu, walaupun dulu dia belum melakukan ibadah akikoh atau belum dilakukan akikoh oleh orang tuanya. Nah, kemudian pertanyaannya, sah nggak ibadah kurban yang semacam ini? Ya tentu sah. Kenapa? Karena ibadah kurban itu tidak memiliki kaitan dari sisi hukum dalam pelaksanaan ibadah akikoh. Dalam artian tadi, ibadah kurbannya tetap sah walaupun dia belum melakukan akikoh. Karena dua ibadah ini sekali lagi saya katakan, dia berdiri masing-masing, tidak saling mempengaruhi gitu. Artinya mau melakukan akikoh atau tidak, itu dari awal memang hukumnya sunnah. Mau melakukan kurban atau tidak memang dari awal hukumnya sunnah. Namun sangat dianjurkan bagi orang yang mampu gitu.
Artinya kalau hari ini baru mampu menjalankan ibadah kurban, ya sudah berarti kurbannya dulu yang dilakukan walaupun belum lakukan akikah. Kalau hari ini baru bisa akikah karena memang waktu Idul Adhanya masih panjang, maka hari ini melakukan akikah dulu walaupun nanti ibadah kurbannya tertunda karena baru bisa beli kambing 1 kali gitu mamanya. Maka tadi jangan terpancing pada 2 ibadah yang mirip tadi. Memang sama-sama itu ada kaitannya dengan sembelihan. Tapi sembelihan itu dia sebenarnya berdiri masing-masing yang tidak saling mempengaruhi. Lah tentang kesunahan menjalankan ibadah kurban sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Kalau kalian telah melihat hilal di Zulhijjah, maka apabila ada di antara kalian yang ingin melakukan kurban, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak mencukur rambutnya dan kukunya gitu. Baik teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, salah satu hadis tentang anjuran melakukan ibadah akikah untuk anak kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, tudbahu anhu yaumas sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Seorang anak yang terlahir itu jiwanya tergadai dengan akikahnya, maka dilakukan kurban atas namanya pada hari ke-7 dan sekaligus dicukur dan sekaligus diberi nama. Itu 2 ibadah yang saya katakan tadi, dua-duanya adalah sunnah muakkadah menurut kalangan jumhur ulama. Namun demikian dia berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Maka teman-teman sekali lagi, kalau hari ini atau mungkin nanti masuk tanggal 10 Zulhijjah baru punya kambing untuk yang pertama kali, maka lakukan itu terlebih dahulu walaupun belum akikah. Baik demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.